Perkenalkan, nama saya Wulan Aranda Abraham dari kelas 2 PGMID. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari UAS saya tentang kepramukaan. Nah, yang soal yang pertama, jelaskan secara ringkas pada tujuan mata kuliah kepramukaan dan bagaimana Anda mengatur kegiatan belajar Anda untuk mencapai tujuan mata kuliah tersebut. Yang pertama, untuk mengetahui dan mendalami dasar-dasar dari ilmu kepramukaan. Yang kedua, menciptakan generasi muda yang mampu memaksimalkan setiap potensi yang ada di dalam dirinya. Yang ketiga, menciptakan generasi yang bertanggung jawab, disiplin, serta mampu membina satuan pendidikan di kepramukaan. Cara saya adalah dengan membuat jadwal atau schedule dalam kegiatan sehari-hari, sehingga dalam berbagai kegiatan tersebut saya mampu menyesuaikan waktu yang saya punya untuk mempelajari ilmu kepramukaan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan dari mata kuliah ini. Selanjutnya, cara saya adalah dengan berpedoman pada RPP yang telah ditetapkan. Karena untuk mencapai pembelajaran tentu kita perlu pedoman dari materi-materi yang akan diajarkan oleh guru maupun pembina. Soal yang kedua, jelaskan secara singkat, padat, dan bagaimana keterkaitan konsep dan prinsip pendidikan atau pembelajaran umum berhubungan dengan prinsip dasar metodik pendidikan atau pembinaan kepramukaan. Prinsip dasar kepramukaan, gerakan pramuka berlandaskan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. Yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam. Yang ketiga, peduli terhadap dirinya pribadi. Yang keempat, taat kepada kode kehormatan pramuka. Metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif melalui pengalaman kode kehormatan pramuka. Pertama, belajar sambil melakukan. Kedua, sistem berkelompok. Yang ketiga, kegiatan yang menantang dan meningkat. Yang keempat, mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik. Yang kelima, kegiatan di alam terbuka. Yang keenam, sistem tanda kecakapan. 7, sistem satuan terpisah. Yang kedelapan, untuk putra dan putri kiasan dasar. Soal yang ketiga, jelaskan secara singkat padat permasalahan dalam pembinaan kepramukaan di sekolah atau madrasah saat ini berdasarkan pengamatan Anda. Permasalahan yang ada yaitu: pertama, jumlah pembina dan pelatih yang kurang memadai, yang mumpuni bukan saja menguasai manajemen pola pendidikan, namun juga keterampilan diri pembinaan dalam bidang teknik kepramukaan atau skoting skill. Karena dalam ini banyak pembina yang mengikuti kursus pembina hanya sebatas gugur kewajiban. Yang kedua, masih ada sekolah yang tidak mempunyai nomor budap. Memang selama ini menjadi kendala di lapangan ketika gugus depan akan berkiprah lebih mendalam atau lebih aktif lagi menyelenggarakan kegiatan kepramukaan di pangkalannya. Yang ketiga, kurangnya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan salah satu penunjang tinggi dalam suatu proses pendidikan kepramukaan, karena dalam pelaksanaan praktek kegiatan membutuhkan alat-alat yang digunakan dalam proses latihan. Soal yang keempat, jelaskan secara ringkas padat apa dan bagaimana ide Anda dalam mengatasi masalah dalam pembina kepramukaan di sekolah atau madrasah tersebut yang dia masa depan. Yaitu pertama, menciptakan suasana belajar yang kondusif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Dalam hal ini, masalah dalam kegiatan kepramukaan akan berkurang, tidak menutup kemungkinan menghilangkan segala kejenuhan dalam proses pembinaan kepramukaan di sekolah atau madrasah. Yang kedua, memilih pembina yang berkualitas dalam pendidikan kepramukaan. Maksudnya adalah, jika seorang pembina hanya sebagai pembina yang biasa-biasa saja, mendapat suatu masalah tentu, ia akan mengalami kesulitan dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Nah, yang ketiga, melengkapi segala fasilitas dan prasarana yang dibutuhkan. Masalah yang sering kali ini muncul akibat tidak adanya alat-alat yang dibutuhkan dalam proses pembinaan kepramukaan di suatu sekolah, sehingga hal ini dapat menghambat perkembangan dan kemahiran dalam seseorang peserta didik dalam kepramukaan. Baiklah, sekian dulu hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.